Walaupun kita sudah sakit, maka doa tetap bermanfaat bagi kita ketika kita sakit, meminta kesembuhan, dan bermanfaat ketika kita belum sakit atau tidak sakit, memohon kesembuhan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya doa bermanfaat bagi kita, baik yang mimma nazala wa mimma lam yanzil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Faruq yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah ulun bisa membersamai pian semua di dalam masjid ini. Insyaallah ini pertama kalinya ulun berada di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kajian kita malam hari ini ulun ambil dari kitabnya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang berjudul Asru Wasaya lil Wiqayati minal Waba. Judul aslinya adalah Asru Wasaya lil Wiqayati minal Waba. 10 nasihat yang memohon perlindungan kepada Allah di tengah wabah, ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menulis, Nas'alullah Jalla wa'ala an yarfa'anna wa 'anil muslimin aynama kanu kulla dharrin wa bala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari kita dan dari kaum muslimin wabah-wabah ini, penyakit-penyakit ini. Aina makanu kullu dharrin wa bala. Apapun bentuknya dari wabah ataupun dari keburukan ataupun dari apapun yang menyebabkan menimpa kaum muslimin. Sebagaimana yang kita tahu bahwa wabah ini bukan hanya menyerang kesehatan kaum muslimin, tapi juga sebagian kaum muslimin menjadi tertunda perbuatan-perbuatannya, amal-amalnya, usaha-usahanya. Sebagian mereka tidak bisa berniaga, sebagian dari mereka tidak bisa mengajar langsung, sehingga mengajarnya harus via daring. Mengajarnya tidak langsung tatap muka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini, mengangkat penyakit-penyakit ini dari kaum muslimin. Kemudian Syekh melanjutkan wa an yahfazana ajma'in bima yahfazu bi ibadiyas salihin, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin sebagaimana Allah menjaga orang-orang saleh terdahulu. Innahu waliyun zalika wal qadir alaih. Sungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukannya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ulun kada tahu apakah wasiat dari Syekh Abdul Razzaq ini sudah pernah dibahas di tempat ini. Akan tetapi kalaupun sudah pernah dibahas, maka akan menjadi pengulangan untuk kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik, yang pertama yang menjadi nasihat atau wasiat dari Syekh Abdul Razzaq adalah ma yuqalu qabla nuzulil bala. Apa-apa yang terjadi sebelum turunnya bala. Jadi sebelum datangnya penyakit atau sebelum datangnya keburukan, maka hendaknya kita mempersiapkan diri sebelumnya. Karena sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Utsman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan
Barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengannya tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan di langit dan di bumi. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui 3 kali. Lam yusibuhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Tidak akan menimpanya keburukan sampai waktu pagi. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali di waktu sore hari, maka barang siapa membacanya di waktu sore, maka tidak akan mendapatkan keburukan sampai pagi hari. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali di waktu pagi hari, maka tidak akan ditimpa kepadanya keburukan sampai sore hari. Selanjutnya di antara nasihat Syekh yang kedua, al-iksaru min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di antara wasiat atau nasihat Syekh agar menjaga diri kita di tengah wabah, di tengah pandemi ini adalah memperbanyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus bagaimana yang dibaca oleh imam kita tadi dalam salat maghrib. Qala Allah Ta'ala wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat. Dan ketika Zannun, Nabi Yunus pergi dengan keadaan marah. Jadi dikisahkan Nabi Yunus pergi dari kaumnya, meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah. Dan ternyata kaumnya kemudian bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus pergi menuju sebuah pantai, kemudian menaiki sebuah perahu, dan di mana perahu itu akhirnya dihantam oleh gelombang, dan mereka di dalam perahu melakukan undian. Ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus harus dilempar ke laut agar kapalnya tetap berlayar. Maka dilemparlah Nabi Yunus ke dalam lautan. Kemudian beliau dimakan oleh ikan. Fanada fil dhulumat, dan Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Lafaznya adalah zulumat, kegelapan. Lafaznya jamak. Beliau berdoa dalam kegelapan perut ikan. Beliau berdoa dalam kegelapan lautan. Beliau berdoa dalam kegelapan malam. Dan Allah sebutkan fil zulumat, dalam kegelapan. Maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan ini memohon kepada Allah agar beliau diampuni. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kata Allah, kami kabulkan doanya dan kami selamatkan ia dari dalam perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsirih, dan berkata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang ayat wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, ai iza kanu fi syada'id wa da'una munibina ilaih wala sayma idza da'u bi hadhihi du'a fi halil bala. Kalau seandainya seseorang atau mereka orang-orang mukmin berdoa kepada Allah di keadaan susah, maka apalagi seorang mukmin berdoa kepada Allah dalam keadaan susah saja Allah kabulkan doanya, apalagi seorang mukmin berdoa kepada Allah ketika keadaan menderita, ketika keadaan bala, ketika keadaan musibah, maka itu Allah akan lebih mengabulkan doanya seorang yang beriman. Summa awrada hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'watu Zannun idza da'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya Nabi Yunus ini yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini adalah lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang yang mengucapkan doa ini kecuali Allah akan kabulkan permohonannya. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad wa Tirmizi. Kemudian Ibnu Qayyim
menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan fama dufiat syada'id dunya bimisli tauhid wa zalika kana du'aul karbi bitauhid wa da'watu zinnun allati ma da'a biha maqrubun ila farrajallahu karbahu bitauhid. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid, beliau mengatakan tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan-keburukan di dunia, kesusahan-kesusahan di dunia seperti tauhid. Maksudnya adalah tidak ada yang bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan dunia, beratnya ujian di dunia seperti kita bertauhid. Walizalika kana du'aul karbi bitauhid, dan demikianlah doa orang-orang yang menderita itu dengan tauhid. Buktinya tadi Nabi Yunus berkata la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Ini menunjukkan lafaz tauhid. Wa da'watu zannun allati ma da'a biha illa farajallahu karbata bitauhid, dan doanya Nabi Yunus tadi dengan kalimat tauhid. Fala yulqi fil qarbil 'izam illa syirk, dan tidaklah ada sesuatu yang akan menjerumuskan kepada keburukan, tidak ada yang menjerumuskan kepada kejelekan kecuali adalah kesyirikan, dan tidak ada yang bisa menangkalnya kecuali dengan bertauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqah, dan sungguhnya tauhid ini adalah benteng seorang muslim, tempat larinya atau tempat kembalinya seorang muslim ketika menghadapi masalah-masalah atau ujian-ujian. Wabillahi taufik, dan taufik adalah dari Allah. Kemudian yang ketiga di antara nasihat Syekh Abdul Razak adalah at-ta'awuz min jahdil bala, meminta perlindungan kepada Allah dari beratnya ujian atau beratnya bala musibah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kata Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau mengatakan, karena Rasulullah itu beliau meminta perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, beratnya ujian, dan beliau meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya musibah, dari buruknya ketetapan dan kejahatan musuh-musuh. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah dari beratnya ujian, meminta kepada Allah dari buruknya musibah-musibah dan jahatnya musuh-musuh. Dan juga di hadis lain, di lafaz yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi min jahlil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lafaz yang pertama, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah itu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya musibah, dari buruknya ketetapan, dan dari musuh yang jahat. Maka di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk berlindung pada Allah dari hal-hal tersebut. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara nasihat berikutnya dari Syekh Abdul Razak adalah muhafazah ala du'a al-khuruj minal manzil. Senantiasa seorang muslim haruslah membiasakan diri untuk membaca doa keluar dari rumah. Mungkin ini hal-hal yang mungkin sering kita lupakan. Dan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti faqala." Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya, maka hendaklah ia mengatakan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wuqita. Fatanahhaha lahu syaitan fayaqulu lahu asyaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas bin Malik,
Nabi SAW bersabda, ketika seorang Muslim keluar dari rumahnya, hendaklah ia mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, la haula wa la quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Allah. Ini sering kita lupakan Bismillah tawakkaltu ala Allah ketika ingin keluar dari rumah. Atau kadang juga mungkin pian pernah mendengar orang yang mengatakan la haula aja. Dan ini sebuah kesalahan. Harusnya la haula wala quwata illa billah diteruskan. Kalau la haula berarti tidak ada daya saja. Mungkin ulun sering mendengar hal-hal seperti ini. Mungkin pian juga sering mendengar orang-orang yang mengatakan seperti itu, la haula aja. Atau ada yang lebih parah, orang yang mengatakan la ilah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan. Kalau dia cuma mengatakan la ilah berarti artinya tidak ada Tuhan, dan ini sebuah kesalahan yang fatal, dan ulun yakin orang yang melakukan seperti ini orangnya hanya jahil, tidak mengerti atau tidak tahu. Maka kita ingatkan, kalau ingin katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau dipotong berarti maknanya pagat. Selanjutnya kita lanjutkan hadisnya. Yuqalu haina izin, dikatakan kepada orang yang keluar rumah mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah tadi, dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberikan hidayah, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dijaga. Maka fatatanahhalu syaitan, maka syaitan menjauh dari orang tadi, karena orang tadi sudah membaca doa. Fayaqulu lahu syaitanu akhar, dan syaitan lain berkata kepada syaitan yang pergi tadi. Jadi ketika seorang membaca doa tadi, maka syaitan menjauh dari orang ini. Dan syaitan yang menjauh tadi, datang syaitan lain berkata kepada syaitan yang menjauh tadi, fa kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana engkau bisa menjerumuskan, engkau bisa menyesatkan, engkau bisa memberikan mudarat kepada orang yang telah diberikan hidayah, telah diberikan perlindungan, telah diberikan penjagaan, telah dicukupkan. Maka ini menunjukkan kepada kita, orang yang mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah tadi adalah orang yang dilindungi oleh Allah dan dijauhi oleh syaitan. Selanjutnya yang kelima, di antara nasihat beliau hafizahullah taala, su'alullah al-afiyah inda sabah wal masa. Meminta kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Hadis an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'wat hina yusbih wahina yumsi, dan Rasulullah SAW itu tidak pernah absen, tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan doa ketika pagi dan sore hari. Beliau mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hfazni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ubtala min tahti. Ini doa yang zikir di antara doa zikir pagi petang, dan insyaallah kita sudah hafal semuanya. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keselamatan, kesehatan fid dunya wal akhirah. Keselamatan di dunia berupa kesehatan, kesuksesan, penjagaan dari Allah, dan keselamatan di akhirat berupa keselamatan dari siksa api neraka. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keselamatan, keafiatan dalam agamaku dan juga dalam duniaku, wa ahli, dan keluargaku. Jadi kita memohon kepada Allah bukan cuma mohon untuk diri kita saja, tapi kita mohonkan juga untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, dan keluarga-keluarga kita yang lain. Wa mali, dan harta kita. Kita mohon kepada Allah keselamatan, keafiatan terhadap harta kita, agar diselamatkan Allah harta kita dari hal-hal yang tidak barokah,
diselamatkan oleh Allah harta kita dari kehilangan dan lain sebagainya. Allahumma astur aurati, wahai Allah, aku memohon kepada Engkau untuk ditutupkan aib-aibku. Wa amin rawati, dan diselamatkan ketakutan-ketakutanku. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah, lindungilah aku dari apapun yang ada di hadapanku. Wa min khalfi, dan apapun yang ada di belakangku. Wa an yamini, dari kananku. Wa an shimali, dari kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dengan keagungan-Mu dari apa-apa yang membahayakanku dari bawahku. Selanjutnya, di antara nasihat Syekh hafizahullah taala di tengah wabah atau di tengah pandemi ini, beliau menulis kasratud doa, memperbanyak berdoa kepada Allah. Beliau mengutip hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah wa ma su'ilallahu syai'an ya'ni ahabba ilaih min an yus'ala al-afiyah. Dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu doa, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu rahmat. Dan tidaklah Allah menyukai terhadap sesuatu doa kecuali doa yang meminta, seorang muslim meminta doa keafiatan, doa keselamatan. Dan ini adalah doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bidu'a, dan doa itu bermanfaat bagi kita mimma nazala, terhadap apa-apa yang sudah terjadi, dan wa mimma lam yanzil, apa-apa yang juga belum terjadi. Maksudnya adalah ketika kita berdoa memohon keafiatan, memohon kesembuhan, memohon kesehatan kepada Allah, walaupun kita sudah sakit, maka doa tetap bermanfaat bagi kita ketika kita sakit, meminta kesembuhan, dan bermanfaat ketika kita belum sakit atau tidak sakit, memohon kesembuhan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya doa bermanfaat bagi kita, baik yang mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa yang bermanfaat pada kita dari doa yang sudah terjadi ataupun doa yang bermanfaat untuk kita bagi sesuatu yang belum terjadi kepada kita. Fa'alaikum ibadallah bidu'a, dan bagi kalian wahai hamba Allah untuk berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selanjutnya, di antara nasihat dari Syekh di tengah pandemi ini adalah beliau mengutip hadis dari Abdullah bin Umar tentang larangan untuk menjauhi tempat-tempat turunnya atau tempat-tempat di mana di sana ada wabah. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Umar radhiyallahu kharaja ila Syam. Falamma kana bisarqa balaghahu anna al-waba qad waqa'a bi Syam, fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Di hadis Abdullah bin Umar, sungguhnya Umar bin Khattab pergi ke kota Syam. Kota Syam ada di sekarang mungkin di daerah Yordan dan sekitar Palestina, di utara Jazirah Arabia. Umar pergi ke kota Syam. Falamma balagha bisarqa, ketika beliau Umar sampai ke sebuah tempat yang bernama Sarqa, balaghahu annal waba qad waqa'a bi Syam. Beliau diberi kabar bahwa sesungguhnya ada wabah penyakit yang sedang mewabah di kota Syam. Fa akhbar Abdurrahman bin Auf, dan kemudian Umar mengabarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Kalau engkau mendengar
wabah itu ada di sebuah negeri, maka jangan didatangi. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan seandainya wabah itu terjadi di tempat di mana kalian berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, jangan kalian keluar darinya. Hadis ini ulun rasa sering-sering disebut-sebut atau diulang-ulang di tengah wabah, dan insyaallah kita semua paham. Ketika ada wabah, kita jangan keluar. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW sejak dahulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuridul mumrid 'alal musih, dan janganlah kamu campurkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Jangan campurkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Ini menunjukkan juga kalau yang sakit jangan dicampur dengan yang sehat. Kemudian yang kedelapan di antara nasihat beliau adalah sana'iul ma'ruf wa bazlul ihsan, mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan dan meninggalkan dan melakukan kebaikan-kebaikan dan sering-sering berbagi. An Anas, dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, hadis Anas, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf daqiya masari asu, perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, menghilangkan musibah-musibah yang akan menimpa seorang muslim. Wal afat wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Perbuatan-perbuatan baik itu atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan musibah-musibah yang harusnya menimpa kita. Dan orang-orang ahli kebaikan di dunia, mereka akan jadi orang-orang kebaikan, ahlul ma'ruf bil akhirah. Dan orang-orang yang sering melakukan kebaikan di dunia, maka akan terkenal di akhirat sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan. Berkata Ibnu Qayyim, wa min a'zami ilajil mar, termasuk di antara metode atau terapi untuk menyikapi atau merawat orang-orang yang sakit adalah fi'lul khairi wal ihsan. Jadi kata Ibnu Qayyim, di antara metode, sebaik-baik metode untuk mengobati orang yang sakit adalah fi'lul khairi wal ihsan. Waz zikru wad du'a wa tadarru wal ibtihalu ila Allah wat taubah. Jadi kata Ibnu Qayyim, di antara cara terbaik untuk merawat orang sakit, menyembuhkan orang sakit ada beberapa perkara. Di antaranya adalah fi'lul khair wal ihtisan, berbuat kebaikan dan sering berbagi. Mungkin orang yang sakit bisa berikhtiar dengan sering sholat malam, atau bisa dengan ngasih makan anak-anak yatim misalnya, atau ngasih sedekah, atau berinfak dengan infak rahasianya dan lain-lainnya. Wazikr, dan berzikir kepada Allah, wad du'a, dan sering-sering berdoa, wat tadarru, dan merendahkan hatinya kepada Allah, wal ibtihalu ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bertaubat. Beberapa hal ini ulun ulangi, berbuat kebaikan dan sering berbagi, kemudian sering berzikir kepada Allah, kemudian sering berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, mendekati Allah dan bertobat kepada Allah. Hal ini kata Ibnu Qayyim, walihazil umur ta'sirun fi daf'il ilal. Hal-hal ini akan menimbulkan atau mempermudah seorang mengobati penyakitnya, wa husulu ila syifa, dan akan mengantarkan kepada kesehatan. A'zamu minal adwiyati at-tibiyyah. Al-adiyah seperti lebih baik daripada pengobatan-pengobatan, jamu-jamuan, ramu-ramuan dan yang lainnya. Maksud beliau adalah hal-hal ini, perbuatan baik, doa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, itu lebih baik daripada obat-obatan, ramu-ramuan dan yang lainnya. Walakin bihasabi isti'dadun nafs, akan tetapi ini sesuai dengan kesiapan jiwa, kesiapan hati. Wa qubuliha wa aqidatiha fi zalika wa naf'ihi. Jadi hal-hal ini, perbuatan baik,
zikir kepada Allah, doa kepada Allah, itu akan menimbulkan, akan mempermudah penyembuhan. Akan tetapi ini tergantung dari kesiapan hati kita. Kalau hati kita meyakini dengan sungguh-sungguh, hati kita menerima bahwa hal ini akan menyembuhkan, maka ini akan berhasil, akan diterima oleh Allah dan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat beliau yang selanjutnya adalah qiyamul lail. Salat malam. An Bilal, dari Bilal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Bilal sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum fa inna qiyamul lail qurbatun ilallah. Bagi kalian hendaklah kalian melakukan salat malam. Fa innahu da'abus salihina qablakum, sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamul lail qurbatun ilallah, salat malam itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa manhatun anil ism, dan akan menjauhkan kita dari dosa-dosa. Wa takfiru lisayyi'at, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita, dan akan menghilangkan penyakit dari jasad kita. Hadis riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Ulangi lagi dari Bilal bin Rabah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, bagi kalian hendaklah melakukan salat malam. Fa innahu da'abus salihina qablakum, sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamul lail qurbatun ilallah, sesungguhnya salat malam itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Wa manhatun anil ism, dan akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Maka ada seorang orang saleh berkata, sesungguhnya aku terhalang dari salat malam karena satu dosa yang aku kerjakan. Maka kemudian beliau bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa salat malam itu membuat seseorang dijauhkan dari perbuatan dosa. Selanjutnya, yang terakhir dari nasihat beliau, hafizahullah taala, taqdiyatul ina wa iqafu siqa, menutup bejana-bejana air dan makanan. Wan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah ghattul ina, tutuplah bejana-bejana. Wa auqus saqa, fa inna fis sanah, sesungguhnya dalam sebuah tahun itu, lailatan yanzilu fiha waba, di dalam sebuah tahun itu, sebuah malamnya ada diturunkan di dalamnya wabah. La yamurru bi ina'i laisa alaihi ghita, dan wabah itu akan mendatangi, wabah itu akan memasuki bejana-bejana yang tidak ditutup. Au siqa'i laisa alaihi wiqa, dan tempat-tempat yang tidak ada ikatannya, tutupnya, illa nazala fihi min zalikal waba, maka turunlah wabah di dalamnya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, ini adalah kabar dari Nabi SAW ketika wabah, hendaklah kita menjaga makanan-makanan kita, tempat-tempat air kita agar terhindar dari wabah, virus dan yang lainnya. Minum semat. Selanjutnya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fa inna ala kulli muslim, hendaklah bagi seorang muslim an yufawwida umuruhu ila Allah azza wa jalla, untuk mengembalikan perkara-perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian fadlahu, dan berharap fadilah-fadilahnya, berharap keutamaan dari Allah, wa tami'an fi nawalihi, dan bersemangat dalam mengharapkan rahmat dari Allah, wa mutawakkilan alaihi, dan bertawakal kepadanya. Fal umuru kulluha biyadihi wa tadbirihi
wa taskhirihi, dan urusan adalah semuanya dari Allah, dan Allah yang mengatur segala urusan. Maka hendaklah kita di tengah wabah ini, hendaklah kita kembalikan urusan-urusan kepada Allah. Kita jaga diri kita untuk kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang tadi kita bacakan. Baik jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin recap lagi dari awal tadi wasiat dari Syekh di tengah wabah. Yang pertama adalah memperbanyak sebelum turunnya bala atau sebelum datangnya keburukan atau datangnya virus atau datangnya apapun itu yang akan menyebabkan kemudaratan bagi kita, maka hendaklah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang sering juga kita baca dalam zikir pagi dan petang. Kemudian selanjutnya hendaknya kita sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan di dalamnya terdapat kalimat tauhid, yang mana Allah akan subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang berdoa dengan kalimat tauhid. Selanjutnya di antara hal yang akan menyelamatkan kita atau menolong kita dalam wabah ini adalah at-ta'awuz min jahdil bala, meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya bala atau buruknya musibah. Selanjutnya yang keempat, meminta kepada Allah muhafazah ala du'a khuruj minal manjil, meminta kepada Allah membiasakan diri kita agar berdoa ketika keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya di antara nasihat yang berikutnya adalah su'alullah ta'ala inda sabah wal masa, meminta kepada Allah di waktu pagi hari dan sore hari. Ini termasuk amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan doa yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya adalah kasratu doa, memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari wabah. Selanjutnya lagi di antara yang nasihat yang beliau sampaikan adalah menjauhi tempat di mana bala itu ada. Kalau seandainya bala ada di tempat di mana kita berada, maka hendaklah kita tidak keluar darinya. Selanjutnya di antara yang akan menjauhkan kita dari bala adalah berbuat kebaikan dan sering berbagi, sering berinfak dan sering memudahkan urusan orang lain. Selanjutnya dan lagi di antara yang akan menyelamatkan kita dari wabah atau pandemi ini adalah qiyamul lail. Karena dengan qiyamul lail Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Wa mataradatu lidda'i 'anil jasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan melindungi kita dari keburukan penyakit. Selanjutnya di antara yang akan melindungi kita dari wabah adalah melindungi makanan-makanan kita, tempat-tempat minum kita dari virus dan yang lainnya. Wa khitaman, dan penutup, kata Syekh, hendaklah seorang muslim, setiap muslim untuk mengembalikan urusannya kepada Allah, rajian fadlahu, mengharapkan fadilah keutamaan dari Allah, wa tami'an fi nawalihi, dan berusaha bersungguh-sungguh bersemangat dalam menggapainya, wa mutawakkilan alaih, dan bertawakal kepada Allah, wa an yajtahida ma yahillu bihi minal masaib bisabri wal ihtisab, dan kemudian hendaklah seorang muslim dalam menghadapi musibah-musibah ini, dikatakan masaib, musibah-musibah ini karena sebagaimana yang kita rasakan di tengah pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya, banyak saudara-saudara kita yang bangkrut usahanya, dan juga kemudaratan lain yang menimpa kaum muslimin. Maka hendaklah bisabri wal ihtisab, hendaklah kita bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari kesabaran. Jadi bukan cuma untuk kita bersabar saja, tapi juga berharap pahala dari kesabaran itu. As-sabr wal ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala dari kesabaran itu. Fa innallah wa'ada man sabara wahtasaba bisawab wal ajr.
Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, pahala yang tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Kemudian yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah bertanya tentang penyakit ta'un. Mungkin hadis ini sering kita dengar di tengah pandemi seperti sekarang. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana azaban yab'asahullahu ala man yasha. Sesungguhnya taun ini adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Ia kehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan taun ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un, dan tidaklah ada seorang hamba yang terkena penyakit taun fayamkusu fi biladi sabiran, dan dia berdiam di tempatnya, berdiam di kotanya dengan keadaan sabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan ia meyakini bahwa apa yang menimpanya ini sudah tertulis baginya, sudah menjadi takdirnya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang syahid dalam peperangan. Wa as'alullahu an yuwaffiqana ajmain, dan Syekh meminta kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua lima yuhibbu wa yardah, atas apa-apa yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah, minal amal salih wal qaul jamil, dari perbuatan-perbuatan baik dan perkataan-perkataan yang baik. Fa innahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil, dan sungguhnya Allah lah yang memberikan kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Walhamdulillah wahdah, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ulun cukupkan sampai di sini nasihat dari Syekh, yang salah dan khilaf ulun minta maaf. Naktafi bi du'a kibaratul majlis. Subhanakallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.